Selamat bergabung kembali dengan kelas komponen pesawat terbang. Kita bertemu kembali setelah melaksanakan ujian tengah semester. Ya. Dan untuk materi kali ini adalah komponen ekor. Ya. Jadi komponen ekor ini kita kenal dengan istilah tail section atau empennage. Jadi masih dengan komponen utama di dalam pesawat terbang. Jadi kita sudah sampai pada komponen ekor. Setelah sebelumnya, yaitu sebelum UTS, kita sudah belajar beberapa komponen pesawat terbang seperti wing dan fuselage-nya. Sekarang kita mulai saja pembelajaran kali ini. Jadi kita ke definisi, susunan, dan fungsi. Ekor atau kita kenal dengan istilah tail section pada pesawat adalah bagian dari suatu pesawat yang penting dan merupakan bagian stabilisasi dan pengendalian pesawat. Jadi kata kuncinya ada di stabilisasi dan pengendalian pesawat. Jadi itu ya fungsi utama dari ekor atau kita kenal dengan tail. Kemudian susunan ekor itu sendiri terdiri dari ekor horizontal atau horizontal tail dan ekor vertikal atau vertikal tail, yang masing-masing terdiri dari bagian yang fix dan bagian yang bergerak. Jadi kita bisa mengambil intinya dari paragraf ini ya, bahwa ekor itu dibagi menjadi dua ya, ada dua bagian gitu ya, bagian horizontal dan bagian vertikal. Kita kenal horizontal tail untuk bagian horizontal dan vertikal tail bagian vertikalnya. Nah, pada masing-masing bagian itu, baik yang horizontal maupun vertikal, itu ada bagian yang fix dan ada yang bergerak. Bagian fix atau horizontal stabilizer, maksudnya bagian fix dari horizontal stabilizer dan vertikal stabilizer itu fungsinya adalah untuk kestabilan pesawat. Jadi kalau secara umum, secara keseluruhan, ekor tadi fungsinya stabilisasi dan pengendalian. Karena tadi dibagi menjadi dua ya, bagian yang fix dan bagian yang bergerak, maka nanti yang berfungsi untuk namanya di sini adalah kestabilan atau stabilisasi, itu adalah bagian yang fix ya. Jadi bagian yang fix yaitu horizontal stabilizer dan vertikal stabilizer, itu untuk kestabilannya. Sedangkan yang berfungsi untuk pengendalian pesawat ini adalah bagian yang bergerak atau kita sebut sebagai bidang kemudi, control surface ya. Jadi itu kemarin sudah kita singgung juga ya pada pertemuan sebelumnya tentang bidang kemudi ini, control surface ya. Jadi itu mungkin ini gambar penjelasnya. Jadi pada bagian ekor ya, itu kita sebut tail gitu ya. Ini ada bagian yang vertikal. Ini keseluruhannya ini kita sebut vertical tail. Kemudian ini bagian horizontalnya, keseluruhannya ya kita sebut sebagai horizontal tail. Nah, pada bagian vertical tail dan juga nanti horizontal tail itu dibagi menjadi bagian yang fix dan bergerak. Untuk yang vertical tail, bagian yang fix ini adalah ini vertical stabilizer atau fin ini ya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada rudder ya. Rudder itu bagian yang bergerak dari vertical tail tuh. Nah, untuk bagian yang horizontal tail
Jadi horizontal tail itu semuanya ini dari sini, sini ya, sini, ini semuanya itu horizontal tail. Nah, horizontal tail dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang fix kita sebut sebagai horizontal stabilizer. Bagian yang bergerak kita sebut elevator ya. Elevator ini sebagai bidang kemudi atau bidang kendali gitu ya. Nah, ini yang gambar jelasnya. Jadi secara keseluruhan yang ini kita sebut sebagai vertical tail. Ini dan ini kita sebut horizontal tail ya. Dan untuk vertical tail ini bagian yang fix itu di depan ini vertical stabilizer, yang di belakang ini adalah rudder ya. Dan untuk yang horizontal tail bagian depannya yang bergerak yang fix itu horizontal stabilizer, bagian yang bergeraknya elevator nih ya. Sama untuk kanan kiri. Jadi tail itu dibagi dua, vertikal dan horizontal. Yang vertikal kita sebut vertical tail, yang horizontal kita sebut horizontal tail. Vertical tail dan horizontal tail itu dibagi dua juga, yang fix dan yang bergerak. Yang fix untuk vertical tailnya itu disebut vertical stabilizer, yang bergerak kita sebut rudder ya, yang ini. Jadi dibagi dua ini. Kemudian untuk yang horizontal tail dibagi dua juga ya, yang ini kita sebut horizontal stabilizer, yang ini kita sebut elevator. Jadi yang fix ini yang bergerak, yang fix yang bergerak ya. Dan fungsinya untuk yang bagian fix baik yang vertikal maupun yang horizontal itu sebagai stabilizer ya, makanya dinamakan vertical stabilizer dan juga horizontal stabilizer ya. Jadi untuk stabilizernya. Kemudian elevator dan rudder ini sebagai pengendalian ya, bidang kendali ya, makanya disebut sebagai seperti itu. Jadi itu secara umum fungsi dari ekor atau tailnya. Horizontal tail platform ya, sekarang ke horizontal dulu ya, horizontal tail dulu. Jadi kita bahas satu persatu bagiannya ya. Tadi kan dibagi jadi dua ya, tail itu horizontal tail dan vertical tail. Kita ke horizontal tailnya. Jadi kita mau berbicara masalah platformnya. Untuk platform dari horizontal tail itu mirip dengan wing platform ya. Jadi kalau pada wing itu ada persegi 4, jajaran genjang atau elips, maka di horizontal tail ini juga ya, sama platformnya, bentuknya seperti itu, mirip di wing. Yang sering digunakan adalah bentuk jajaran genjang dengan taper rasio 1,5 sampai 2,5 ya. Jadi taper rasio itu perbandingan bagian tip dengan bagian rod ya. Jadi ujung dan pangkalnya itu ya. Jadi taper rasio. Kemudian aspek rasio yang digunakan berkisar dari 3 sampai 6 dan yang paling sering digunakan adalah 4 ya. Aspek rasio itu adalah rasio antara kuadrat dari spannya ya, span bentang sayap dibagi dengan luas sayapnya gitu ya. Jadi antara perbandingan antara bentang sayap dan luas sayapnya itu. Nah, ini pernah saya singgung ya, aspek rasio, taper rasio pada pembelajaran terlebih dahulu pada bagian wing itu. Intinya sama, karena memang untuk platform dari tail tadi mirip dengan wing, maka nanti untuk definisi dari aspek rasio maupun taper rasio juga seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, pada umumnya perbandingan luas horizontal tail dengan luas sayap itu berkisar antara 0,15 sampai 0,25 ya. Jadi nanti untuk merancang suatu horizontal tail ini juga tidak sembarangan. Artinya harus berpedoman pada suatu aturan di mana nanti
di sini kita harus melihat dulu berapa luas sayapnya gitu ya. Luas sayapnya itu berapa. Nah, horizontal tail ini luasnya perbandingannya ya antara luas horizontal tail dengan luas sayap itu 0,15 sampai 0,25 ya. Jadi seperti itu perbandingannya. Dan nanti untuk bidang kendalinya ya, elevator di sini yang dimaksud sering diambil antara 0,30 sampai 0,45 dari luas horizontal tailnya. Jadi sisanya nanti bagian yang fix ya. Kalau di horizontal ya berarti untuk horizontal stabilisernya itu sisanya. Jadi yang dirancang dulu itu adalah ya memang nanti untuk luas horizontal tailnya dulu ya, secara keseluruhan itu berapa, kemudian diambil lagi sedikit untuk elevatornya itu 0,30 sampai 0,45. Itu untuk pesawat dengan motor piston. Nah, kalau untuk pesawat dengan motor jet itu 0,25 sampai 0,35 gitu ya dari luas horizontal tailnya. Sudut defleksi elevator tidak melebihi plus minus 25 derajat ke atas dan ke bawah ya, ataupun bisa diartikan min 20 ke bawah dan 30 ke atas itu. Oke, itu tadi tentang horizontal tailnya. Sekarang ke vertical tailnya. Pada pesawat dengan kecepatan sampai kurang lebih 800 km per jam digunakan vertical tail, jajaran genjang, elips, dan kombinasi dari keduanya. Kemudian pada pesawat dengan kecepatan lebih tinggi hampir selalu digunakan vertical tail jajaran genjang. Harga taper rasio berkisar antara 1,5 sampai 2,5. Jadi sama dengan yang di horizontal tail tadi ya, taper rasionya. Kemudian ya kita cek ya taper rasionya tadi ya. Nah ini 1,5 sampai 2,5. Terus luas vertical tail. Nah, tadi juga sudah disampaikan untuk luas dari horizontal tailnya. Ya, memang ini tetap acuannya adalah pada sayap. Jadi, luas sayapnya berapa, maka nanti bisa diambil rasionya. Luas vertical tail itu diambil antara 0,08 sampai 0,17 dari luas sayap. Luas bidang radarnya untuk pesawat dengan motor propeller antara 0,3 sampai 0,5 dari luas vertical tail, dan untuk pesawat dengan motor jet 0,25 sampai 0,35 dari luas vertical tail. Jadi ada aturannya ya, karena memang nanti tidak sembarangan untuk mendesain setiap bagian dari pesawat, termasuk pada bagian tailnya, vertical tail maupun horizontal tail. Untuk konstruksinya, mengingat bentuk geometri tail section mirip dengan sayap, maka logis apabila susunan konstruksi tail section mirip dengan konstruksi dari sayap ya. Jadi itu untuk konstruksi stabilisator, yaitu dalam hal ini horizontal stabilizer dan vertikal stabilizernya ya. Konstruksi bagian-bagian bidang stabilisator seperti skin, spar, rib, dan longitudinal stringer. Demikian pula untuk leading edge dan trailing edge dengan tepi lengkung adalah mirip dengan konstruksi bagian-bagian sayap yang menyerupainya. Nah, ini kita lihat untuk horizontal stabilizernya juga punya bagian sparnya ada ya. Nah, ini sparnya bisa kita lihat di sini. Jadi ini untuk front sparnya ya, front sparnya berbentuk C ya penampangnya, kita bisa lihat dari sini ya, ini penampangnya bentuknya C, front spar. Kemudian
rear spar-nya ada di sini. Kemudian join pada front spar. Nah, ini joinnya untuk nanti sambungan ya. Kalau join untuk rear spar di sini ya, di sininya ya. Join untuk elevator di sini. Ini untuk elevatornya nanti dipasang sepanjang ini. Kemudian untuk vertical stabilizernya juga sebenarnya sama ya, punya skin, punya front spar, ini front spar ya, kemudian longitudinal stringer, punya juga rib ya, ini ribnya, kemudian nanti yang ditutup ujungnya ya. Jadi seperti ini, mirip juga dengan yang di wing. Konstruksi bidang kemudinya bagaimana, kontrol surface atau bidang kendalinya bagaimana. Kalau tadi sudah berbicara mengenai konstruksi dari bagian yang fix atau stabilisatornya. Sekarang untuk pengendalinya atau bidang kemudinya itu bagaimana. Konstruksi elevator maupun radar pada dasarnya adalah sama dengan konstruksi pada aileron. Nah, ini untuk struktur horizontal tail, jadi secara keseluruhan ya, baik nanti ada bagian stabilisatornya ya, horizontal stabilizer, dan juga nanti di situ bagian yang bergeraknya elevator ya. Nah, ini secara keseluruhan nanti bisa dicermati. Kalau dibuka ini juga sama seperti konstruksi di wing ya, sangat rumit sebenarnya. Ada bagian ribnya, ada bagian sparnya ya, nanti bisa dicermati. Kemudian untuk vertical tail juga sama saja prinsipnya. Di sini kalau kita buka ya seperti ini, bagian luarnya sepertinya halus ya, karena yang terlihat hanya skin gitu. Nah, kemudian untuk tail section secara keseluruhan ya, ini tadi kita perjelas lagi di sini ya. Kalau kita buka ya, kalau tadi di awal hanya diperlihatkan bagian luarnya saja ya, ada vertical tailnya, ada horizontal tail, kemudian bagian yang bergerak dan bagian yang fix dari masing-masing bagian. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita buka skinnya, di dalamnya juga seperti ini. Sambungannya bagaimana untuk vertikal, horizontal ya. Ternyata di bagian-bagian vertikal maupun horizontal ini juga ada komponen atau konstruksinya juga sama, ada rib, ada sparnya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk bagian-bagian dari tail. Yang penting nanti Anda harus tahu yang pertama fungsinya ya, fungsi dari tail itu apa, kemudian bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya serta fungsi bagian-bagiannya itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar semuanya, terima kasih.